Selamat pagi doktor dan selamat pagi kepada teman-teman di YouTube. Perkenalkan, saya Nicole Enteng Aiming dengan NIM 20026-12128 dari kelompok KOAS 4. Jadi, pada hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis cairan dan juga terapi cairan. Jadi di sini menunjukkan kompartmen cairan di dalam tubuh, di mana total body water dapat dibagi kepada intracellular fluid dan juga extracellular fluid, di mana intracellular fluid ini terdiri dari 2/3 dari total body water dan extracellular fluid adalah 1/3 dari total body water. Selepas itu, extracellular fluid ini bisa dibagi menjadi dua, iaitu interstitial fluid dan juga plasma fluid, di mana interstitial fluid ini terdiri dari 3/4 dari extracellular fluid dan plasma fluid ini terdiri dari 1/4 extracellular fluid. Jadi ini adalah kompartmen cairan yang terdapat di dalam tubuh kita. Jadi di sini terdapat distribusi cairan untuk seorang laki-laki yang berat badannya 70 kg. Jadi total body water-nya adalah 42 liter, di mana dibagi menjadi extracellular fluid volume dan juga intracellular fluid volume. Jadi extracellular fluid volume untuk laki-laki yang berat badan 70 kg ini adalah 14 liter dan intracellular fluid volume-nya adalah 28 liter. Extracellular fluid volume-nya juga bisa dibagikan menjadi 3 kompartmen, iaitu interstitial fluid, plasma, dan juga transcellular fluid, di mana interstitial fluid-nya adalah 10,5 liter dan plasmanya adalah 3 liter dan transcellular fluid-nya adalah 0,5 liter. Jadi untuk mendapat total body water-nya dihitung seperti 0,6 dikali body weight-nya. Jadi terdapat dua klasifikasi cairan, iaitu kristalloid dan juga kolloid. Cairan kristalloid ini mengandungi elektrolit seperti kalium, natrium, dan juga klorida, di mana 2/3 dari cairan ini akan terdifusi ke dalam ruangan tisu tubuh dan 1/3 dari cairan ini akan terdifusi ke ruangan intravaskular. Cairan kristalloid ini juga tidak mengandungi partikel onkotik dan mudah dibuat dan juga murah. Cairan kristalloid ini juga tidak menimbulkan reaksi anafilaktik dibandingkan dengan cairan kolloid yang mungkin bisa menimbulkan reaksi anafilaktik pada beberapa pasien. Jadi, untuk menggantikan kehilangan darah, berikan 3 hingga 4 kali cairan kristalloid dibanding 1 kali kehilangan darah. Terdapat 3 jenis kristalloid. Yang pertama adalah kristalloid isotonik, iaitu cairan kristalloid yang mempunyai sama konsentrasi dengan darah. Yang kedua adalah cairan hipotonik, di mana cairan kristalloid mempunyai konsentrasi elektrolit yang lebih rendah dibandingkan darah, dan cairan hipotonik, di mana cairan kristalloid ini mempunyai konsentrasi elektrolit yang lebih tinggi berbanding darah. Jadi untuk cairan kristalloid isotonik terdapat cairan seperti NaCl 0,9, ringan laktat, dextrose 5% dalam 1/4 NaCl. Untuk NaCl 0,9 mengandungi natrium sebanyak 154 dan klorid sebanyak 154. pH-nya 5 dan osmolaritasnya 308. Untuk ringan laktat mengandungi natrium sebanyak 130, klorid sebanyak 109, kalium sebanyak 4, laktat sebanyak 28 dan pH-nya 6,5 dan osmolaritasnya 273. Untuk dextrose 5% dalam 1/4 NaCl, ini mengandungi natrium sebanyak 38,5, kloridnya 38,5, tidak mengandungi kalium, tidak mengandungi laktat, dan dextrose-nya mengandungi 50 dextrose, pH-nya 4 dan osmolaritasnya 355. Baik, untuk cairan kristalloid isotonik yang pertama adalah NaCl 0,9 yang sering digunakan untuk kasus dehidrasi, hipovolemia, shock,
dan metabolic alkalosis. Kontraindikasinya adalah pasien yang mengalami penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, dan penyakit gagal ginjal. Dan efek sampingnya adalah edema dan juga diuresis. Yang kedua adalah cairan ringan laktat yang diindikasikan untuk pasien yang mengalami dehidrasi, hipovolemia, sepsis, dan luka bakar. Kontraindikasinya adalah pasien dengan penyakit hepar. Yang ketiga adalah dextrose 5% dalam 1/4 NaCl. Indikasi untuk pemakaian dextrose adalah pasien yang membutuhi kalori. Jadi kontraindikasinya adalah hipersensitivitas terhadap glukosa, pasien dengan sindrom malabsorpsi glukosa dan galaktosa, dan pasien koma diabetikum, dan juga pasien yang mempunyai tekanan intrakranial yang meningkat. Jadi untuk cairan kristalat hipotonik, saya akan membahas tentang NaCl 0,45% dan juga dextrose 5% dalam air. Yang pertama, NaCl ini mengandungi sebanyak 77 nitrium, kloridnya juga 77, tidak mengandungi kalium, tidak mengandungi laktat, tidak mengandungi dextrose, dan pH-nya adalah 5,6 dan osmolaritasnya adalah 140. Untuk dextrose 5% dalam air, hanya mengandungi dextrose 50, sebanyak 50, dan pH-nya adalah 4, osmolaritasnya adalah 252. Jadi untuk cairan hipotonik NaCl 0,45% sering digunakan pada pasien dengan hipernatremia. Kontraindikasinya adalah pasien dengan hipovolemia, hipotensi, luka bakar, penyakit jantung, dan juga tidak disarankan untuk pasien dengan TIK yang meningkat. Untuk dextrose 5% dalam air, indikasinya sering digunakan untuk menurunkan kadar potasium dan juga sodium. Kontraindikasinya adalah pasien dengan hipovolemia, hipotensi, penyakit jantung, luka bakar, dan tidak disarankan untuk dipakai pada pasien yang mempunyai tekanan intrakranial yang meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cairan hipotonik, di mana terdapat 3 cairan hipotonik yang saya akan membahas tentang. Yang pertama adalah NaCl 5%, di mana terdapat sebanyak 856 nitrium dan juga 856 chloride, tidak mengandungi kalium, tidak mengandungi laktat, tidak mengandungi dextrose, dan pH-nya adalah 5. Osmolaritasnya adalah 1711. Selanjutnya terdapat dextrose 5% dalam setengah NaCl, di mana nitriumnya adalah 77, kloridnya adalah 77, tidak mengandungi kalium, tidak mengandungi laktat, dan mengandungi dextrose 50 gram per liter. pH-nya adalah 4, osmolaritasnya adalah 406. Seterusnya terdapat dextrose 10% dalam air, di mana cairan ini mengandungi 100 gram per liter dextrose, dan pH-nya 4,5 dan osmolaritasnya adalah 340. Jadi untuk cairan hipotonik tadi sering dipakai untuk pasien yang mengalami hiponatremia dan tidak boleh dipakai pada pasien yang mengalami dehidrasi dan diabetik ketoacidosis. Oke, sekarang saya akan membahas tentang cairan KN. Yang pertama adalah cairan KN1B, di mana cairan KN1B ini mengandungi natrium sebanyak 38,5 mili ekuivalen dan chloride sebanyak 38,5 mili ekuivalen dan glukos sebanyak 37,5 gram per liter. Jadi, KN1B ini dipakai untuk pasien yang mengalami dehidrasi, yang mengalami kekurangan karbohidrat, dan juga pasien yang mempunyai penyakit yang belum diketahui penyebabnya. KN1B ini juga bisa dipakai sebelum dan sesudah operasi. Kontraindikasi pemakaiannya adalah pasien dengan hiponatremia, diabetes mellitus, dan juga penyakit ginjal. Seterusnya adalah KN3B yang mengandungi natrium sebanyak 50 mili ekuivalen, kalium sebanyak
20 mili ekuivalen, chloride sebanyak 50 mili ekuivalen, lactate sebanyak 20 mili ekuivalen dan glukosa sebanyak 27 gram per liter. Indikasi pemakaian cairan ini adalah untuk memelihara keseimbangan elektrolit dan air untuk pasien yang tidak memperoleh makanan yang cukup. Jadi kontraindikasi cairan ini adalah pasien yang mengalami hiperkalemia, oliguria, penyakit jantung dan juga penyakit luka bakar yang berat. Seterusnya terdapat KN4A. Jadi KN4A ini mengandungi natrium sebanyak 30 mili ekuivalen, chloride sebanyak 20 mili ekuivalen, lactate sebanyak 10 mili ekuivalen dan glukosa sebanyak 40 gram per liter. Indikasi pemakaian KN4A ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan untuk anak di bawah 3 tahun dan berat badan di bawah 15 kg. Kontraindikasi pemakaian KN4A adalah pasien dengan penyakit ginjal, natrium yang berlebihan, pasien dengan penyakit hati yang berat, dan pasien yang mengalami sindrom malabsorpsi, glukosa, galaktosa, dan juga diabetes mellitus. Selanjutnya terdapat juga KN4B, di mana KN4B ini mengandungi natrium sebanyak 30 mili ekuivalen, kalium sebanyak 8 mili ekuivalen, klorin sebanyak 28 mili ekuivalen, lactate sebanyak 10 mili ekuivalen, glukosa sebanyak 37,5 gram per liter. Indikasi pemakaiannya adalah sama juga untuk memenuhi kebutuhan cairan untuk anak di bawah 3 tahun dan berat badan di bawah 15 kg. Kontraindikasi ini tidak bisa dipakai pada pasien yang mempunyai natrium yang lebih atau cedera hati yang berat, sindrom malabsorpsi glukosa dan galaktosa, aritmia jantung, hiperkalemia, oliguria, penyakit Addison, dan pada pasien yang mempunyai luka bakar yang berat dan juga pada pasien yang mengalami azotemia. Seterusnya terdapat KNMG3 yang mengandungi natrium sebanyak 50 mili ekuivalen, kalium sebanyak 20 mili ekuivalen, chloride sebanyak 50 mili ekuivalen, lactate sebanyak 20 mili ekuivalen, dan glukos sebanyak 100 gram per liter. Pemakaiannya apabila terdapat ketidakseimbangan karbohidrat dan elektrolit pada keadaan insufficiency asupan makanan per oral, dan juga bisa dipakai selama prosedur pembedahan dan pada kasus neonatologi, dan bisa dipakai pada acidosis diabeticum. Untuk kontraindikasinya adalah pasien dengan hiperkalemia, oliguria, penyakit Addison, dan pada pasien yang mengalami luka bakar yang berat dan azotemia. Dan seterusnya, saya akan membahas tentang cairan koloid, di mana koloid bisa dibagi menjadi dua, iaitu koloid alami dan koloid sintetik. Jadi, pemberian koloid apabila terdapat kasus pendarahan adalah 1:1, di mana volume cairan koloid diberikan sama dengan volume darah yang hilang. Jadi, cairan koloid ini bisa menggantikan volume darah lebih cepat dibandingkan dengan kristaloid, tetapi sering menimbulkan reaksi anafilaktik. Cairan koloid ini juga bisa bertahan lama di ruang intravaskular, tetapi koloid ini mahal dan susah dibuat. Sekarang saya akan membahas tentang beberapa jenis koloid. Yang pertama adalah albumin 5%, di mana albumin ini mengandungi natrium dan chloride sebanyak 145, kaliumnya kurang dari 2,5, pH-nya adalah 7,4, berat molekul albumin ini adalah 69 dan osmolaritasnya adalah 330. Untuk dextran 40 dalam NaCl mengandungi natrium dan juga chloride sebanyak 145, tidak mengandungi kalium dan pH-nya adalah 4, berat molekulnya adalah 26 kilodalton dan osmolaritasnya adalah 255. Untuk hydroxy ethyl starch 6% dalam NaCl mengandungi natrium dan juga chloride sebanyak 154, tidak mengandungi kalium, pH-nya adalah 5,9, berat molekulnya adalah 450, osmolaritasnya adalah 310.
Untuk gelafusin, mengandungi natrium sebanyak 154, klorid sebanyak 120, tidak mengandungi kalium, pH-nya adalah 7,4 dan berat molekul adalah 265 dan osmolaritasnya adalah 274. Baik, untuk albumin 5% ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami shock hipovolemik dan juga shock hemorrhagic. Kontraindikasi pemakaiannya adalah pasien dengan anemia atau pasien dengan penyakit jantung dan hypersensitivitas terhadap albumin. Untuk hydroxyethyl starch, pemakaiannya adalah untuk pasien dengan shock hipovolemik atau shock hemorrhagic, pasien yang mengalami luka bakar dan juga pasien yang mengalami hipovolemia. Kontraindikasi pemakaian hydroxyethyl starch ini adalah pasien dengan penyakit ginjal. Seterusnya adalah dextran, di mana dextran sering dipakai untuk shock hipovolemik dan juga shock hemorrhagic dan juga pada luka bakar. Kontraindikasi adalah pasien dengan penyakit ginjal. Seterusnya adalah cairan koloid gelafusin atau gelatin. Indikasi pemakaian cairan ini adalah pasien dengan shock hipovolemia dan juga shock hemorrhagic. Kontraindikasi pemakaian gelafusin adalah pasien dengan penyakit jantung, hipersensitivitas terhadap gelatin dan juga penyakit hipovolemia. Jadi secara ringkas, kristaloid mempunyai komposisi seperti plasma dan bisa digunakan untuk menggantikan volume dan meningkatkan cardiac output dan juga tekanan darah. Kristaloid ini bebas reaksi anafilaktik dan bisa disimpan di dalam suhu kamar. Kristaloid ini juga mempunyai komplikasi yang minimal saat pemakaiannya. Seterusnya terdapat koloid, di mana koloid bisa mengekspansi volume plasma tanpa disertai ekspansi volume interstitial. Jadi ekspansi volume volume ini lebih besar dibandingkan volume sama kristaloid. Dan masa kerja koloid ini lebih panjang dibandingkan kristaloid dan oksigenasi jaringan apabila dipakai koloid lebih baik. Dan gradient alveolar dan atrial oksigen ini lebih sedikit. Seterusnya, insiden edema paru atau edema sistemik lebih rendah. Jadi di sini terdapat list ABOCAT, di mana ABOCAT yang paling besar adalah ABOCAT dengan gauge size 14G yang berwarna oranye. ABOCAT yang paling besar ini sering digunakan pada kasus trauma dan digunakan untuk rapid blood infusion dan juga bisa digunakan saat pembedahan. Seterusnya terdapat ABOCAT 16G yang berwarna abu yang digunakan untuk rapid fluid replacement, kasus trauma dan juga pada rapid blood transfusion. Dan yang paling kecil adalah ABOCAT 26G yang berwarna ungu yang digunakan untuk pasien pediatri dan juga neonates. Yang kecil juga adalah seperti ABOCAT 24G yang berwarna kuning yang digunakan untuk infuse pada pediatri, neonates, warga tua dan digunakan untuk routine blood transfusion pada pediatri dan neonates. Ini adalah rumus 421 yang digunakan untuk menghitung kebutuhan cairan basal. Jadi, rumus 421 ini digunakan seperti 4 ml per kg berat badan per jam untuk berat badan 10 kg yang pertama, 2 ml per kg berat badan per jam untuk berat badan 10 kg yang kedua, dan 1 ml per kg berat badan per jam untuk sisa badan yang selanjutnya. Baik, sekian adalah presentasi saya untuk jenis-jenis cairan. Terima kasih.